Bawaslu dari masa ke masa. Kali ini kita akan wawancara kepada salah satu panwas terakhir di periode 2017 dan seterusnya. Itu terakhir di Panwas Kabupaten Sukoharjo itu terakhir di 2018 dan mengikuti penyelenggaraan Pilgub 2018. Langsung saja saya pribadi Kristar sebagai pewawancara dan kita akan mewawancarai di sebelah kanan saya ini. Beliau adalah Pak Bambang Murianto. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Bambang. Beliau ini merupakan salah satu panwas di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan juga ketua. Bagaimana Pilgub di tahun 2018 dan bagaimana suasana di panwas saat itu, langsung saja kita wawancara. Sebelum kita masuk ke profil kelembagaan Bawaslu saat itu ataupun penyelenggaraan Pilgub saat itu, mungkin perkenalan terlebih dahulu, Pak. Ya. Nama saya Bambang Murianto ya. Di tahun 2017 kita menjadi Panwas Kabupaten terakhir untuk pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dan berlanjut menjadi Bawaslu Kabupaten pertama di Bawaslu Kabupaten Kota pertama sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017. Dan sebelum di Panwas saya ini juga sudah lama ya bergelut di penyelenggara pemilu dari tingkat KPPS, PPK, dan juga PPS. Karena ada aturan 2 periode, akhirnya saya mencoba peruntungan dan alhamdulillah diberi amanat untuk menjadi Panwas Kabupaten Sukoharjo dan menjadi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang. Iya, baik Pak. Kita lanjut masuk ke sejarah kelembagaan itu di saat itu. Bagaimana proses seleksi dan pembentukan Panwas terakhir di sebelum dibentuknya Bawaslu secara permanen itu? Ya, untuk Panwaslu terakhir ya itu untuk pelaksanaan pemilu gubernur itu di proses transisi dari Panwas ke Bawaslu. Dan di Panwas ini proses seleksinya langsung dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pada waktu itu kalau pendaftarnya saya lupa sekitar 30-an atau berapa gitu untuk Kabupaten Sukoharjo. Dan tes tertulis saya lupa itu diadakan di mana. Tapi kalau tes biasanya Semarang ya. Di Magelang ya. Kalau di Magelang itu langsung tes timsel ya. Tes timsel, wawancara timsel itu di Magelang. Dan untuk wawancara itu hasil dari Magelang itu 6 besar. Ada 3 tahap ya. Tes tulis saya lupa di mana. Dan tes wawancara timsel di Magelang dan tes wawancara 6 orang untuk menjadi Panwas ini, nanti yang terpilih menjadi 3 ini terakhir wawancara oleh Bawaslu Provinsi pada periode itu dengan salah satu anggota Bawaslu RI. Dan pada waktu itu yang RI itu Pak Afifudin yang sekarang jadi anggota Bawaslu RI dan sekarang mulai tanggal 12 April menjadi anggota KPU RI. Dan dari 6 itu akhirnya terpilih saya Bambang Murianto, terus Mas Eko Budianto dan Mas Rohmat Basuki. Dari 3 ini dilakukan pelantikan sekitar akhir Agustus awal November itu, saya juga lupa. Dan itu dan pembagian juga tugas sesuai dengan Undang-Undang 15 yang masalahnya pakai Undang-Undang 15 pada waktu pelaksanaan itu. Saya di divisi OSDM dan Mas Rohmat di divisi pengawasan dan
Mas Eko itu di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu masih bertiga. Nah, itu proses seleksinya eh, dan oleh rekan-rekan juga pada waktu pelantikan menjadi Panwas itu saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua Panwas. Rapat pleno. Iya. Panwas di tahun itu memang berbeda dengan Panwas sebelumnya, Pak. Itu memang nggak unsurnya itu masyarakat siapapun bisa mendaftar. Ya. Pasca Undang-Undang 15 itu kan tentang penyelenggara pemilu itu sudah diatur. Silakan masyarakat yang berminat gitu kan, tidak dibatasi seperti mungkin Panwas yang sebelumnya ya 2004 ataupun 2009. Itu sudah diplot wartawan, komposisinya, akademisi dan tokoh masyarakat. Nah, itu sudah diplot. Tetapi pasca Undang-Undang 15 ini tidak ada unsur itu. Yang jelas harus dari silakan ada siapapun ya. Pada siapapun selama memenuhi syarat. Nah, selama memenuhi syarat. Ya. Baik, memang di tahunnya Pak Bambang ini memang tahunnya awal setelah Undang-Undang 7 2017 itu ya. Iya. Jadi transisi Mas. Di terakhir undang-undang. Jadi saya itu ngalami 2 undang-undang ya. Di 2017 2018 itu Undang-Undang 15 dan di 2018 sampai sekarang ini Undang-Undang 7 proses pembentukannya sebagai dasar pembentukan pengawas pemilu. Kita masuk ke suasana kelembagaan saat itu, kelembagaan sekretariat Bawaslu saat itu. Mungkin boleh diceritakan perihal siapa yang mengelola sekretariat, kemudian bagaimana kantor sekretariat, lalu bagaimana proses sekretariat saat itu waktu memenuhi tugas-tugas di Bawaslu. Ya. Sebelum ke situ ya Mas, mungkin melanjut yang tadi. Jadi pasca dilantik kita langsung diberi amanat untuk beri tugas pertama itu langsung membentuk sekretariat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya otomatis untuk membentuk sekretariat dan terkait fasilitasi kantor Panwas. Nah, ini yang sulit ya karena kita tiga-tiganya ini baru di pengawasan ya. Kalau di penyelenggara pemilu saya sama Mas Rahmat itu sudah lama di PPK juga. Nah, tapi untuk pengawas ini kita baru. Nah, kita menghadap bupati, menghadap sekda terkait untuk fasilitasi sekretariat dan kantor. Nah, ini tidak cepat ya prosesnya, itu ya hampir 1 bulanan. Padahal tahapan itu sudah berjalan. Dan lagi tugas pertama kita itu adalah rekrutmen badan penyelenggara ad hoc. Mungkin jenengan bisa bayangkan ketika kita belum punya sekretaris dan sekretariat gitu kan, tapi kita sudah suruh membentuk badan penyelenggara ad hoc tingkat kecamatan dan hal yang lain. Dari sisi keuangan anggaran kita juga belum ada dana untuk operasional kelembagaan ini kan yang butuh perjuangan ekstra. Dan hasil kesepakatan bertiga pada waktu itu memang kita harus punya modal awal lah untuk membuat kop surat, pinjem komputer, printer untuk operasional sambil kita menunggu anggaran ini cair dari provinsi dan juga menunggu proses pegawai yang diperbantukan di sekretariat. Dan pada waktu itu kita juga ada bocoran ya terkait
staf non PNS yang membantu tugas kita, dan itu pun kita mengajak teman dekat karena ini benar-benar perjuangan. Di awal itu benar-benar perjuangan ya. Jadi mereka pun berani, entah itu nanti dilantik diangkat menjadi sekretariat selanjutnya ataukah nanti diganti, ini juga tidak tahu lah. Tapi karena ini teman-teman yang sudah biasa berkolaborasi dengan kita semasa di PPK, ini akhirnya kita rekrut untuk selain kita melobi, kita juga harus sudah persiapan untuk rekrutmen penyelenggara. Dan alhamdulillah rekan-rekan ini juga tidak mempermasalahkan ya, entah nanti gajinya, honornya berapa, dibayarnya kapan, ini tidak mempermasalahkan itu. Dan pada waktu itu kita bertiga sepakat gitu kan untuk menggadekan atau minjem uang dengan jaminan SK kita bertiga untuk operasional ini. Dan pada waktu itu ada temen ya di koperasi ya, dan mereka mau ketika jaminannya cuma SK ini. Dan kita untuk itu kita ambil sekitar 15 sampai 20 itu kalau nggak salah untuk operasional rekrutmen sekaligus operasional awal terkait dengan pengawasan rekrutmen, dan juga sudah pada waktu itu sudah pemutakhiran daftar pemilih itu. Iya. Luar biasa dedikasinya memang sampai gadek ya Pak. Ya, Bahasanya menggadekan SK dari Panwas itu sendiri. Lalu kapan itu Pak? Itu kan sekitar sampai 20 juta ya. Nah itu sampai kapan itu? Pada waktu itu memang kita cuma bicara dengan yang punya koperasi bahwa nanti ketika kita sudah siap anggarannya semua, dan ini juga teman dekat, jadi mereka juga paham kalau di awal itu juga memang operasional itu belum ada, dan padahal itu kita butuhkan. Dan akhirnya ketika sekretariat itu sudah ada penugasan dari Pemda dan sudah kita laporkan dan sudah diberi SK oleh provinsi, anggaran itu baru turun, dan baru itu kita sampaikan ke sekretariat terkait kita menggadekan SK tadi, dan juga untuk menyelesaikan, karena pada waktu itu belum ada bendahara, belum ada sekretaris, salah satu yang harus mengelola. Ketika itu sudah ada SK baru transfer ambil alih tadi sekaligus pelaporan kita selesaikan berlima antara 3 anggota, Pak Polsek dan juga BPP selesaikan, dan akhirnya 2 bulan setelah itu baru SK bisa keluar untuk. Jadi Agustus September ya sekitar Oktober ya. Oktober. Jadi memang perjuangan yang luar biasa itu. Mungkin ini tadi kan udah ada sekretariat, kemudian BPP, dan ada beberapa staf yang non PNS ya. Yeah. Nah itu mungkin bisa disebutkan siapa yang menjadi kosek saat itu, dan kemudian dilanjutkan suasana kantor dan kantornya di mana saat itu. Sekretarisnya ini alhamdulillah awet ya sampai sekarang, itu Pak Ali Mursidi. Kalau BPP-nya dulu Pak Suwar ya dari Kecamatan Tawangsari. Baru sekretariat staf di kecamatan ya. Dan alhamdulillah rekan-rekan yang kita ajak istilahnya babat alas gitu kan di Panwas 2017 itu sampai sekarang juga mereka masih betah ya, dan di Panwas di Bawaslu saat ini itu Mas Dwi, Mas Agung, Mbak Yuni gitu kan, Mbak Ayu,
terus dan juga Mas Yudi, Mas Dodi dan Mas Kibli. Nah itu, jadi itu ya dari awal. Dan saya salut dedikasi mereka, entah nggak tahu entah bayaran atau enggak, tetapi tetap mau gitu kan membantu. Dan dari awal otomatis mereka harus meninggalkan kerjaan mereka kerjaan lama mereka tinggalkan untuk ikut membantu kita di sekretariat Panwas yang tidak tahu honornya berapa dan dibayar kapan. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka juga masih di Bawaslu untuk membantu tugas-tugas kita. Terus untuk sekretariat pertama itu di ini ya kita dapat kecil ya, cuma istilahnya kayak rumah dinas, tapi sebenarnya itu milik Pemda. Nah, cuma tipe 36 gitu ya. Itu di ya RT-nya sama alamatnya, tetapi cuma beda tempat ya. Kalau kemarin itu yang sebelah timur Dinas Pertanian ya, baru setelah di akhir tahun pada waktu itu. Jadi di sekretariat lama ini kita 3 bulan. Nah, sekretariat yang baru yang di Jalan Angka nomor 1 ini itu pada waktu itu proses rehab. Karena berdekatan saya sering lihat dan kelihatannya direhab dan agak besar gitu kan. Selesai rehab baru kita komunikasi lagi kepada Pemda untuk pindahan ke sekretariat yang baru ini. Dan alhamdulillah sama Pemda diberi fasilitas ya untuk itu boleh dipakai untuk Bawaslu sampai sekarang gitu kan. Dan ini saya kira itu cukuplah untuk kita, walaupun masih banyak kekurangan ya terkait kebutuhan, karena Undang-Undang 7 ini kan kewenangan Bawaslu kan bertambah ya untuk penyelesaian sengketa, mediasi, sidang adjudikasi ya, itu kan membutuhkan ruangan yang lebih lagi lah. Ini mungkin nanti bisa dinegosiasikan lagi untuk persiapan pemilu 2024 ini. Mungkin biar ada lokasi baru lah. Kita juga kelihatannya tidak ada kantor yang besar yang kosong saat ini. Itu yang mungkin menjadi kendala juga di Pemda untuk memberikan fasilitas lebih. Kemudian ini Pak, berkaitan dengan program-program di Bawaslu di tahun 2018 saat itu. Mungkin memang bersamaan dengan tahapan di Pilgub, mungkin ada program-program khusus dari Bawaslu. Di Bawaslu pada waktu pelaksanaan Pilgub ya, jadi kita ini kan baru, jadi orientasi kita ya sedikit lama ya biasanya, tetapi kita cepat menyesuaikan. Dan di awal ini kita sudah banyak inovasi yang kita lakukan, terutama terkait digitalisasi, termasuk juga pelaporan online, baik laporan hasil pengawasan, laporan itu kita sudah buat itu. Dan walaupun dengan tidak ada anggaran ya pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga 2018 itu kita melakukan MOU dengan Pramuka terkait dengan pengawasan partisipatif dari Pramuka. Karena pada waktu itu memang Saka ini kan belum ada Jukran dan Juknisnya, yaitu yang akhirnya kita alternatif untuk melakukan MOU. Selain dengan MOU dengan lembaga-lembaga yang lain, entah itu OKP, Ormas, kita ada MOU-nya, termasuk deklarasi pemilu damai, Pilgub damai dengan stakeholder yang ada. Dan juga di 2018 ini itu ada satu ya mungkin lestari sampai saat ini, yaitu cakruk pengawasan itu kan di 2018 dan masih terus berkembang sampai saat ini, masih melakukan kegiatan terkait dengan
kepemiluan, pengawasan pemiluan, dan memberikan edukasi politik pada warga masyarakat yang level dasar, yaitu di tingkat RT, walaupun itu cuma satu lingkungan gitu ya, dicakup pengawasan. Kalau berkaitan dengan hubungan dengan lembaga lain, kalau sekarang kan sudah ada beberapa hubungan dengan kepolisian, lalu mungkin berkaitan dengan tugas-tugas dari Bawaslu, itu kan ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan juga, terus ada stakeholder yang lain di lingkungan kepemerintahan. Mungkin ada sebuah tugas pokok kerja yang bersama gitu, atau kerjasama, mungkin bisa dijelaskan dengan lembaga-lembaga yang lain berkaitan dengan tugas-tugas. Ya, kalau terkait dengan tugas, memang sudah wajib ya, amanat undang-undang dengan Gakumdu itu kan, kepolisian dan kejaksaan itu jelas sudah dilaksanakan. Undang-undang saat itu ya, sudah seperti itu. Dan Gakumdu ini kan memang dari dulu sampai sekarang memang begitu, antara kolaborasi antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penanganan pidana pemilu atau pemilihan. Terus terkait dengan instansi pemerintah yang lain, sebatas koordinasi dan informasi ya, kita tetap berkoordinasi baik itu dengan Kesbangpol, Satpol, dalam rangka kalau dengan Kesbangpol ini terkait dengan, karena yang menangani terkait politik itu kan Kesbangpol ya. Terus dengan Satpol terkait dengan nanti penertiban APK, termasuk dengan pengamanan dan lain-lain. Dan juga selain itu kita sering komunikasi juga dengan bidang aset, karena untuk ini ya terkait fasilitasi, entah itu meja, kursi, peralatan kantor, perlengkapan kantor. Nah ini walaupun istilahnya sisi lain, tapi ini kan mendukung kerja dan kinerja dari Bawaslu dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kita masuk di penyelenggaraan pemilihan gubernur ya di tahun 2018. Sebelum itu mungkin bisa disampaikan mulai tahapan, karena memang waktu itu walaupun transisi tapi tahapan sudah dimulai Pak. Kalau pelaksanaan Pilgub itu memang kita pertama dibentuk itu untuk pengawasan pelaksanaan Pilgub. Tetapi karena persiapan pemilu Pileg Pilpres 2019 itu juga sudah berjalan di bulan September, nah, itu makanya kita ditambahi tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pileg Pilpres 2019. Nah, jadi bukan sudah jalan, tetapi memang kita dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi dari tahapan awal setelah kita membentuk Panwascam, kita sudah running melakukan pengawasan terkait dengan coklit ya, pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU beserta PPK dan PPS yang petugas pemutakhiran daftar pemilih. Nah, kita melakukan update dan komunikasi, karena ini mindsetnya itu berbeda. Kalau dulu itu kan kelihatannya pengawas itu seringnya membiarkan dulu biar ada pelanggaran baru ditindak. Nah ini yang kadang juga membuat tidak enak rekan-rekan penyelenggara sebelah ya. Nah, tapi dengan keputusan kita bertiga, pola itu kita rubah. Jadi lebih baik kita kasihkan informasi ataupun kita kasihkan masukan biar tidak ada pelanggaran, pencegahannya, bahwa kalau kayak gini salah, harusnya begini. Dan di awal pun ini cukup sulit ya, karena dari sisi KPU sendiri mungkin melihat kita sudah berpengalaman jadi ketika dapat masukan itu kadang mereka juga
tidak menerima dengan baik gitu. Ataukah mungkin kadang diterima dengan angin lalu. Nah ini yang perlu, yang terus kita komunikasikan dengan KPU di level kabupaten ya, dengan KPU, karena saya juga sudah dekat dengan orang-orang yang di KPU pada waktu itu ya, PPK karena saya mantan PPK. Jadi komunikasi ini kita jalin terus, keterbukaan data kita sandingkan agar meminimalisir kesalahan, meminimalisir pelanggaran gitu kan, biar tidak ada kesalahan-kesalahan. Karena tugas kita itu kan memang begitu, tugas pokok kita, utama kita adalah untuk mencegah, biar tidak ada pelanggaran. Nah tinggal yang kita awasi ini mau tidak kita beri masukan, kita beri saran agar pelaksanaannya lebih baik. Mungkin nanti kita sambung itu jadi closing Pak untuk kejadian-kejadian unik waktu Pilgub. Nah sebelum masuk ke situ mungkin kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan waktu kapan dilaksanakannya Pilgub dan tahapannya itu mulainya kapan, kemudian peserta pemilu atau peserta pemilihan gubernur saat itu siapa aja. Tahapannya dimulai sejak Agustus ya, jadi ketika kita dilantik itu ya, dan pelaksanaannya kalau nggak salah itu sekitar bulan Juni 2018, habis Lebaran pada waktu itu. Jadi pas puasa itu, pas masa kampanye, banyak kekhawatiran muncul nanti istilahnya zakat, sedekah itu berbau-bau politis ya. Itu juga kita komunikasikan dengan tokoh-tokoh agama termasuk Kemenak, agar semua, biar agama ini tidak ditumpangi politis. Dan pesertanya pada waktu itu ada 2 pasangan calon ya, yang terpilih ini Pak Ganjar sama Tad Yasin, terus yang calon yang satunya itu Pak Sudirman Said dan Bu Ida Fauzia. Nah, kalau Pak Ganjar ini kan diusung oleh PDIP, Golkar, Demokrat, dan P3 gitu kan. Dan untuk yang sama Sudirman Said sama Bu Ida ini kan PKB, PAN, PKS dan lainnya. Nah, itu. Dan karena itu konstelasinya di Jawa Tengah ya, se-Jawa Tengah ya, dan pesertanya 2. Jadi kalau di Sukoharjo itu tidak ada istilahnya kejadian-kejadian yang menarik, yang unik ya, yang unik ataupun kejadian yang mencekam gitu nggak ada. Cuma kita mendapatkan menangani ya kasus, tetapi tidak lanjut karena kita cuma ada pelimpahan. Lokusnya di Kota Semarang. Nah, ya. Ada salah satu petinggi partai pada waktu itu deklarasi partai menggunakan mobil plat merah. Nah, ini mobil dinas. Akhirnya kita dapat pelimpahan untuk melakukan klarifikasi. Nah, setelah kita lakukan klarifikasi sesuai dengan apa yang diperintahkan provinsi, otomatis kita membuat laporan kembali ke provinsi, dan provinsi pun juga dikembalikan ke Kota Semarang. Tapi hasilnya apa kita juga tidak tahu. Itu yang diklarifikasi wilayah Sukoharjo sebabnya apa Pak? Apa memang subjeknya orang Sukoharjo? Ya, pimpinan partai Sukoharjo gitu ya. Itu menghadiri deklarasi di Kota Semarang, deklarasi calon gubernur itu dengan menggunakan plat merah itu. Kita lanjut di peserta pemilih Pak. Peserta pemilih saat itu DPT-nya berapa? Daftar pemilih tetap dan partisipasinya berapa? Wah, kalau itu sedikit lupa ya, nanti bisa dibuka di data. Ya, kalau data. ya, karena sudah bertumpuk ya, sudah. Kalau
sudah pilgub, sudah pileg pilpres, dan kemarin sudah pilihan bupati. Sekitar 6.000 Mas. Presentasi yang ikut mencoblos waktu itu. Daftar pemilihnya itu kira-kira 6.600, untuk partisipasi pemilihnya itu sekitar 70-an sampai 80-an persen. Ya, sekitar 73-75. Cukup tinggi waktu itu ya. Memang sudah tinggi. Ini kan terbukti bahwa ketika daftar pemilihnya ini bagus, residunya sedikit, saya kira partisipasinya juga meningkat. Karena ini hubungannya dengan data yang terdaftar di data pemilih. Ketika datanya saja sudah tidak bagus, otomatis partisipasinya juga rendah karena masih banyak sampah-sampah. Nah, kita memang memaksimalkan itu, akhirnya bisa meningkat. Banyak yang kita rekomendasi pada waktu itu akhirnya dihilangkan di daftar pemilih. Entah itu ganda, entah itu sudah meninggal, entah itu sudah pindah domisili. Seluruhnya dilaksanakan KPU ya. Iya, kita komunikasi, kita kawal pun sampai malam-malam KPU eksekusi itu kita temani, kita pastikan. Mungkin itu Pak terkait dengan wawancara yang terakhir berkaitan dengan penghargaan di Bawaslu saat itu. Mungkin apakah ada penghargaan entah dari lembaga manapun atau dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI, sama mungkin ada yang mau disampaikan selain yang telah kita pertanyakan tadi. Itu pada 2017-18 atau pas Bawaslu ini? 2017-18. Penghargaan apa ya? Waktu pilgub. Iya, lupa saya. Tapi kalau sampai saat ini gitu sudah banyak penghargaan gitu, karena Bawaslu Sukoharjo kan memang berprestasi. Kalau pada penghargaan ini dapatnya kapan kita juga lupa. Nah, terkait apa gitu Mas? Nah, lupa kita karena terlalu banyak penghargaan ini loh Mas. Jadi diterimanya kapan itu kita lupa. Nah, itu. Entah itu 2018, 19, 20 atau 21 itu lupa karena tiap tahun nyaris kita dapat penghargaan. Sampai sekarang pun masih ada. Masih kemarin yang terakhir kita masih dapat penghargaan walaupun kecil-kecilan lah gitu kan. Mungkin ada yang terakhir Pak yang bisa disampaikan untuk sebagai penutup yang mungkin belum diutarakan dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita tanyakan tadi. Ya. Jadi tidak mudah ya jadi penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu atau pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu diam saja salah, apalagi berbuat salah. Jadi ini harus kita hati-hati benar ketika kita melakukan tanggung jawab dan tugas kewajiban kita selaku pengawas pemilu. Jangan sampai kita melakukan tugas kewajiban ini di luar koridor undang-undang yang sudah ditetapkan, baik itu PKPU, Perbawaslu maupun undang-undang lainnya. Nah, ini penting dan kami ajak seluruh masyarakat untuk bisa partisipasi aktif lah dalam pengawasan pemiluan. Karena apa? Walaupun amanat pengawasan sesuai undang-undang itu ada di pengawas pemilu, tetapi masyarakat itu juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa menciptakan pemilu yang bersih gitu kan, pemilu yang baik, dan ini kuncinya ada di masyarakat, bagaimana menjadi pemilih yang baik, menolak menolak politik uang, anti sara, anti hoax. Nah, itu pemilih-pemilih yang cerdas, dan bagaimana kita bisa memilih, menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan track record pemilih. Karena apa? Karena mau tidak mau seluruh apa yang kita alami di negara demokrasi ini adalah semua putusan-putusan politis, termasuk harga cabai yang naik itu merupakan keputusan politis. Makanya ketika kita menginginkan kesejahteraan, kita menginginkan kemakmuran di negara demokrasi, ya kita harus gunakan hak pilih kita sesuai dengan pilihan yang terbaik. Karena
pemilu ini kan menghadirkan menu ya. Iya. Dan saya kira menu ini entah nggak tahu ya, karena kita juga sudah karena pabriknya kan partai politik ini kan pabriknya istilahnya. Nah, pabrik ini kan tinggal memunculkan kader-kader. Nah, dari kader-kader ini kan pilihlah yang terbaik dari yang ada. Nah, pilihlah itu. Karena di pemilu itu suaranya nilainya sama, entah itu prosesor botak maupun tukang becak nilainya satu. Entah itu tukang sapu maupun presiden nilainya sama gitu kan. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan hak kita, nilai suara kita itu mau dibeli gitu kan. Jangan sampai terbeli eman-eman, karena nilainya kita sama. Baru pada pelaksanaan pemilu lah gitu kan, istilahnya suaranya tukang becak maupun suaranya tukang sapu sama dengan levelnya suaranya dengan menteri, gubernur ataupun apa ya, itu. Dan penentu maju tidaknya negara Indonesia, penentu sejahtera tidaknya rakyatnya ya ada di tangan rakyat lewatnya pemilu gitu kan. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih Pak Bambang Muryanto selaku Panwas saat itu di akhir periode Panwas dan kemudian masuk di Bawaslu 2018. Sebelum itu Mas, mungkin ada satu yang kelewat. Jadi pas Panwas itu kan saya kodipnya USDN. Nah, ketika menjadi Bawaslu menjadi 5 orang, 2018 ya, di bulan Agustus pasca pelaksanaan pilihan gubernur itu, karena ada amanat Undang-Undang 7 itu ada tambahan 2 personel dan struktur divisinya ini berubah. Itu mulai 2018 tahun 2018 ketika Bawaslu lah. Ya. Ketika Bawaslu. Nah, itu ada 5 anggota. Ini tambahan lagi anggota, ada tambahan 2 dan alhamdulillah 3 Panwas terakhir ini lanjut menjadi semua. Bawaslu, lanjut semua. Tapi semuanya berpindah posisi divisinya. Yang posisi divisi di Bawaslu ini saya jadi Kordip pengawasan hubungan antar lembaga, Mas Rohmat dari pengawasan menjadi penanganan pelanggaran, Mas Eko dari penanganan pelanggaran menjadi penyelesaian sengketa, dan ada tambahan lagi yaitu Mbak Uswatun Mufidah yang menjabat di Kordip OSDM, dan Mas Muladi Wibowo ya yang di divisi hukum Jatin. Dan ketika menjadi Bawaslu ini sudah tidak seribet Panwas dulu ya, karena ini sudah tinggal landing saja. Karena dasarnya itu kan di Panwas itu sekretariatnya juga sudah siap, orang-orangnya juga sudah siap, bahkan ada tambahan personil kan, rekrutmen non PNS di Bawaslu pada waktu itu, termasuk Mas Kristal masuk dan Mas Rizky itu kan masuk pada persiapan pemilu 2019 di tahun 2018 kan. Nah itu Mas, mungkin itu yang tambahan. Terima kasih tambahannya Pak. Mungkin memang setelah 2017 kemudian dilanjutkan menjadi Bawaskap. Semoga tugas-tugas dari Bawaslu Kabupaten selalu sesuai dengan koridor, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sesuai koridor regulasi Undang-Undang 7 2017 maupun undang-undang yang lain berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.